Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Masih semangat nggak nih di masa-masa puasa ini? Masih semangat nggak? Nih, semangat? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Alhamdulillah, mantap. Nah, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, mungkin akan ada sedikit yang berbeda ya anak-anak, karena hari ini Ibu akan mengajar bersama partner Ibu. Mungkin sudah terlihat nih di layar Zoom kalian, Ibu akan mengajar dengan Ibu Rani. Mungkin Ibu Rani ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Iya, halo semua anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah hari ini Bu berkesempatan untuk ngajar bareng nih sama Bu Ayu. Semoga di kesempatan hari ini proses pembelajaran kita dapat berlangsung dengan baik dan ceria ya. Tetap semangat di bulan puasa. Baik, terima kasih Ibu Rani. Oke, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta bantuannya kepada Ibu Susi. Mohon maaf, Ibu minta bantuannya kepada Susi untuk memimpin doa. Baik, Bu. Terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Susi sudah memimpin doa untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kepada Ibu Rani, saya minta bantuannya ya Bu ya, untuk memantau kehadiran siswa kita pada pagi hari ini. Dan kepada anak-anakku semua yang yang memiliki sinyal yang cukup baik, boleh ya dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Tapi apabila anak-anakku semua ada yang terkendala sinyal, boleh konfirmasi kepada saya atau kepada Ibu Rani. Baik, untuk selanjutnya, Ibu Rani, saya minta tolong untuk di-share screen-kan PPT-nya ya, Bu ya? Oh, siap, Bu, siap. Bagaimana, Bu? Apakah sudah muncul? Ya, Bu Rani, sudah terlihat. Mungkin boleh di slideshow ya, Bu ya? Oke, baik anak-anak, seperti yang sudah terlihat di PPT, hari ini kita akan belajar tentang genetika. Oke, selanjutnya, Ibu Rani. Oke, jadi sebelum masuk ke dalam materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu nih indikator yang harus kalian capai. Yang pertama, diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran genetika ini, kalian mampu menganalisis struktur gen, DNA, RNA, dan kromosom. Yang kedua, kalian mampu menganalisis fungsi gen, DNA, RNA, dan kromosom. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis hubungan gen, DNA, RNA, dan kromosom dalam proses pewarisan sifat. Yang keempat, diharapkan kalian juga mampu menganalisis perbedaan antara DNA dan RNA. Dan yang terakhir, kalian mampu menganalisis keterkaitan antara sintesis protein dan pembentukan sifat pada makhluk hidup. Oke, selanjutnya ada substansi genetik. Hari ini kita akan belajar tentang dua subbab. Yang pertama itu ada komponen dalam pewarisan sifat yang terdiri atas kromosom, gen, DNA, dan RNA. Yang kedua ada sintesis protein yang terdiri atas transkripsi dan translasi. Oke, sebelum itu, Ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Kalian tuh pernah nggak sih ngerasa dimirip-miripin gitu sama orang tua kalian, sama kakek nenek kalian gitu. Misalnya nih, Adip alisnya tebel, oh Adip alisnya tebel itu mirip sama ayahnya gitu. Atau misalnya Walidah hidungnya mancung, mirip sama ibunya gitu.
Nah, kalian pernah nggak sih merasa punya kemiripan atau merasa dimirip-miripin gitu sama orang tua kalian? Coba dong Ibu mau dengar pendapatnya. Ada yang pernah nggak ngerasa kayak gitu? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Aduh, Masya Allah. Benar. Siapa dulu Saya, Bu. satu-satu? Coba siapa dulu? Walidah, boleh? Iya Bu, saya pernah Bu. Ya karena ya bentuk hidung saya mirip sama kayak bapak saya Bu. Mungkin faktor gitu. genetik Bu. Oke, selanjutnya ada lagi selain Walidah yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Kenapa? Gimana Syahdan? Ini, Bu, hidung saya, Bu. Kadang dimirip-miripin sama bapak saya, Bu. Katanya, mancung hidungnya. Kayak bapaknya. Masya Allah. Ada lagi selain Walidah dan Syahdan yang merasa punya kemiripan sama orang Saya, tuanya? Bu. Iya, gimana Rena? Ya, saya sering dimirip-miripin bibir saya sama bapak saya, Bu. Oh gitu, Masya Allah. Ada lagi yang merasa punya kemiripan sama Saya, orang Bu. tuanya? Gimana, Saya, Bu. Adib? Kalau saya mata saya, Bu, katanya sipit, Ibu. Sipit kayak siapa, Adib? Ayahnya apa ibunya? Dua-duanya, Ibu. Oh gitu, Masya Allah. Keren nih kalian semua pagi-pagi ternyata masih semangat ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan video singkat. Mungkin bisa dibantu sama Bu Rani untuk menayangkan ya. Silakan, Bu. Coba deh kalian perhatikan, kenapa ya anak yang bermain layang-layang ini bertindak dan terlihat seperti manusia, dan kenapa kelinci juga terlihat dan bertindak seperti kelinci pada umumnya. Lalu pada rusa juga, kenapa rusa terlihat dan bertindak seperti rusa pada umumnya? Iya dong Bu, kan anak manusia tadi terlahir dari ayah dan ibu manusia juga. Dan kelinci juga terlahir dari ayah Ibu, mohon maaf, suara videonya kecil, Bu. Oh, kecil ya? Oke, mungkin nanti bisa diulang lagi ya, sebentar. Coba deh kalian perhatikan, kenapa ya anak yang bermain layang-layang ini bertindak dan terlihat seperti manusia, dan kenapa kelinci juga terlihat dan bertindak seperti kelinci pada umumnya. Lalu pada rusa juga, kenapa rusa terlihat dan bertindak seperti rusa pada umumnya? Iya dong Bu, kan anak manusia tadi terlahir dari ayah dan ibu manusia juga. Dan kelinci juga terlahir dari ayah dan ibu kelinci. Begitu juga dengan anak rusa. Anak rusa terlahir dari ayah dan ibu rusa. Nah, ini artinya anak manusia, kelinci, dan rusa mewarisi sesuatu dari orang tuanya. Nah, kira-kira apa ya yang diwarisi oleh orang tuanya kepada anaknya? Nah, dari video yang sudah ditampilkan tadi, ada pertanyaan ya, bahwa bagaimana pewarisan sifat yang diwarisi oleh orang tua kepada anaknya. Adakah di antara kalian yang ingin berpendapat berdasarkan ilustrasi tadi? Silahkan yang ingin berpendapat. Bu, saya. Oh iya, silahkan Yuni, bagaimana pendapatnya? Ya, dari video yang udah saya lihat tadi, Bu, jadi menurut saya nih, kenapa setiap anak, baik kelinci, rusa, dan manusia tadi itu berperilaku sama seperti orang tuanya masing-masing, ya karena sama halnya dengan kita nih Bu. Jadi misalnya nih, saya punya hidung yang mirip banget sama ibu saya Bu. Kemudian saya hidup, dididik, terus berada di lingkungan keluarga saya. Dan saya juga beradaptasi sesuai dengan lingkungan manusia pada umumnya Bu. Jadi sama halnya dengan hewan kelinci dan rusa tadi. Namun selain dari lingkungan keluarga, secara esensialnya Bu, setiap makhluk hidup itu membawa setengah gen dari ayahnya dengan setengah gen dari ibunya. Nah, si gen itu merupakan bagian dari DNA, makanya seperti pada video itu penyebabnya karena adanya DNA Bu. Jadi yang diwarisi si anak dari orang tuanya adalah DNA.
Begitu menurut saya, Bu. Baik, kita beri applause dulu ya buat Yuni, jawabannya dan analisisnya itu keren banget loh, mendekati, bahkan jawabannya benar. Jadi, berdasarkan video yang ditampilkan, benar bahwa setiap makhluk hidup itu beradaptasi memang sesuai dengan lingkungan hidupnya. Namun, yang paling esensial dari diri makhluk hidup tersebut, bahwa mereka membawa gen dari orang tuanya masing-masing. Maka dari itu kenapa manusia, rusa, dan kelinci bisa berperilaku sesuai dengan tingkahnya gitu. Nah, gen sendiri merupakan bagian DNA. Jadi yang diwarisi oleh orang tua kepada anaknya itu adalah DNA ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait. Nah, jadi DNA itu merupakan suatu pewarisan sifat, di mana pewarisan sifat itu sendiri merupakan proses penurunan atau keturunan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya, atau dari induk kepada keturunannya. Nah, di sini kan ada kata-kata sifat ya. Sifat itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada sifat yang tampak, seperti yang anak-anak tadi sampaikan, bahwa Adit mirip, bibirnya mirip ibunya, Walidah mirip sama bapaknya, hidungnya, gitu. Jadi sifat yang dimaksud itu ada dua, sifat yang tampak dan tidak tampak. Sifat yang tampak adalah sifat fisik, seperti hidung, bentuk wajah, rambut, bibir, dan sebagainya. Sedangkan yang tidak tampak itu seperti golongan darah. Umumnya dan pastinya manusia itu memiliki golongan darah yang mirip atau sama dengan orang tuanya. Maka dari itu, namun golongan darah tersebut tidak bisa diamati secara langsung, melainkan harus dibawa ke lab terlebih dahulu. Nah, pewarisan sifat sendiri itu merupakan bahan atau materi dari materi genetik ya. Jadi materi genetik inilah yang membawa pewarisan sifat dari orang tua kepada anaknya. Selanjutnya, melalui materi genetik yang mengatur pewarisan sifat tersebut, tentunya kita mewarisi sesuatu itu dari orang tua kita, di mana ayah kita melalui sel spermanya dan ibu kita melalui ovum. Ya, jadi ada yang bisa menjelaskan nggak sih materi genetik itu dalam bentuk apa sih? Kalau tadi kan materi genetik merupakan bagian, pewarisan sifat itu merupakan bagian dari materi genetik. Ada yang bisa menyampaikan materi genetik itu dalam bentuk apa sih? Kan belum jelas nih ya, masih abstrak. Silahkan yang tahu. Nurki, Ibu. Iya, silakan Nurki. Dalam bentuk DNA, Ibu. Wah, hebat banget ya. Berarti kayaknya Uki udah belajar nih ya sebelumnya. Benar ya, jadi dalam bentuk materi genetik itu adalah DNA, namun ada beberapa materi genetik juga berupa RNA. Nah, pembahasan berikutnya terkait dengan DNA, RNA, terus nanti juga kalian akan mempelajari tentang kromosom, itu akan disampaikan oleh Bu Ayu. Nah, berikut setelah ini, Ibu akan langsung menyerahkan ke Bu Ayu ya. Silahkan kalian simak dan catat hal-hal yang penting. Terima kasih. Nanti Ibu akan datang lagi terkait pembahasan proyek. Jadi nanti kalian akan ada proyek. Tetap semangat ya. Oke, anak-anak semua. Jadi kita masuk ke materi tentang kromosomnya ya. Nah, jadi di sini ada sel. Di dalam sel ini kalian bisa lihat ya? Bisa lihat jelas gambarnya? Jelas, Bu. Ya, di dalam sel nih yang bulat warna ungu ini, dia terdiri atas ada nukleolus, ada kromatin, ada kromosom. Nah, di gambar selanjutnya, nih kalian bisa lihat tuh, ada kan gambar DNA-nya? Nah, jadi DNA itu merupakan rantai ganda polinukleotida yang saling bergulung dengan protein histon yang membentuk benang-benang kromatin atau yang disebut dengan kromosom. Nah, sedangkan gen sendiri itu merupakan pembawa sifat yang terbentuk dari barisan DNA. Sedangkan kromosom sendiri merupakan molekul DNA yang panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik.
Nah, dari gambar yang kedua, mungkin Bu Rani bisa dibantu kursornya. Ya, untuk di gambar sesuai kursornya Ibu Rani, itu ada tentang kromosom. Nah, tadi kan udah dijelasin sedikit ya sama Ibu Rani bahwasannya kromosom ini sangat berkaitan erat dengan hereditas atau dengan pewarisan sifat, karena di dalam kromosom itu mengandung DNA. Nah, ini bentuk kromosom kalau diuraikan itu seperti ini, seperti morfologi dari kromosom itu. Nah, dari ujungnya di sini ada DNA. Yang paling kecil, yaitu DNA itu merupakan satu susunan atau komponen yang paling kecil, di mana DNA itu menyimpan gen yang merupakan suatu hereditas yang akan diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Dan yang paling kecil di dalam kromosom itu, seperti yang udah Bu Rani dan Ibu sampaikan, yang paling kecil di dalam kromosom itu ada DNA. Nah, jadi DNA ini, dia akan berikatan dengan histon. Nah, histon itu merupakan satu protein ya, anak-anak bisa dilihat histon itu yang warnanya orange. Nah, di dalam histon juga itu ada yang warnanya biru. Yang biru itu disebut dengan protein histon, dan yang warna merah di dalam gambar yang bulat ini disebut dengan protein non-histon. Jadi, gabungan antara DNA, protein histon, dan protein non-histon itu akan membentuk nukleosom. Nah, nukleosom ini kalian bisa lihat di gambar. Dan gabungan dari nukleosom-nukleosom itu, dia akan membentuk solenoid. Nah, gabungan dari solenoid-solenoid itu akan membentuk kromatin. Seperti yang ada di gambar nih, yang bulat biru ini. Nah, gabungan dari kromatin-kromatin itu, dia akan membentuk kromatid. Dan nantinya, gabungan dari kromatid-kromatid, dia akan membentuk kromosom. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada gambar kromosom nih. Di sini ada gambar kromosom. Yang pertama itu ada telomer, yang kedua itu ada sentromer, yang ketiga itu ada lengan pendek, dan yang keempat itu ada lengan panjang. Jadi di kromosom itu ada lengan pendeknya dan ada lengan panjangnya. Oke, karena mungkin materi dari Ibu cukup sampai di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Rani terkait masalah proyek ya. Silakan Ibu Rani. Baik, terima kasih ya Bu Ayu. Nah, seperti yang Ibu tadi sudah sampaikan di awal ya, terkait proyek, kita nanti akan mempelajari proyek. Nah, sebelum masuk ke proyek, sebelumnya proyek kita itu tentang struktur DNA, ya masih berkaitan dengan materi yang baru saja disampaikan Bu Ayu. Nah, sebelumnya Ibu telah membagi kalian menjadi 5 kelompok. Sebentar ya, Ibu share screen. Belum muncul ya? Belum, Bu. Ya, sebentar. Bentar ya, Ibu ada kendala sinyal. Nah, ini kelompoknya ya, ada 5 kelompok. Ada yang beranggotakan 5 orang, ada yang 4 orang. Di sini judulnya proyek kita itu tentang struktur model DNA. Ibu akan menjelaskan sedikit terkait tujuan, alat dan bahan, serta panduannya ya, karena memang rencananya di pertemuan kedua itu kalian akan langsung mengerjakan proyek gitu. Jadi sebisa mungkin dari sekarang kalian persiapkan mulai dari pembagian job desk. Ini kan nama kelompoknya sudah ada ya. Nanti kalian bagi job desk-nya dengan teman-teman kalian sehingga di pekan berikutnya itu kalian langsung melaksanakan proyek gitu. Tidak ada tanya-tanya lagi karena waktunya itu cukup singkat sekali untuk merancang struktur DNA gitu. Nah, selanjutnya ini ada tujuan dari proyek kita.
Pertama, mengenalkan bagaimana struktur DNA dan menentukan jenis asam amino yang dibentuk berdasarkan kode-kode dari basa nitrogen. Yang kedua, memahami struktur DNA dengan bantuan peragam model DNA yang telah dibuat. Kalau tadi di materi dijelaskan oleh Bu Ayu hanya DNA-nya saja ya, belum spesifik gitu. Nah, nanti Ibu dan Bu Ayu akan meng-share PPT, kalian pelajari lebih lagi terkait struktur DNA, lalu perbedaannya dengan RNA itu apa. Kalau ada yang kurang dipahami, kalian bisa ngechat secara pribadi ya, atau nanyakan di grup. Nah, ini ada alat dan bahan. Bisa dilihat ya, alat dan bahannya itu cukup banyak gitu, meskipun ada beberapa alat yang mungkin tidak usah dicari atau dibeli karena sudah ada di rumah, seperti gunting gitu ya. Nah, tapi Ibu harap kalian bisa membagi job desk kepada anggota kalian, jadi jangan sampai nih dari kelompok itu cuma satu orang yang bawa, atau ada yang numpang dong nanti kamu yang bawa. Enggak ya, Ibu tidak menginginkan seperti itu. Maka dari itu, hari ini juga kalau memang ada waktu, Ibu beri kesempatan kalian untuk membagi job desk, lalu laporkan kepada Ibu job desk dari masing-masing anggota tiap kelompok. Nah, ini berikutnya ada cara kerja. Nah, cara kerjanya itu memang cukup panjang gitu. Maka dari itu kenapa dibahas di hari ini, karena memang agar pekan depan itu kalian nggak bingung lagi mau ngapain gitu. Udah tahu mau ngerancang apa, mau ngedesain apa gitu. Nah, di sini kalian mungkin bisa baca sendiri ya, karena lumayan banyak gitu. Nah, ini mungkin ada bahasa-bahasa yang mungkin asing ya bagi kalian, kayak bola fosfat itu apa, terus gula dioksiribosa itu apa. Jadi memang harus dipelajari terlebih dahulu. Inilah tantangannya sebenarnya di proyek ini gitu, karena kan nanti kalian akan merancang sendiri. Dan di situ penilaiannya bagi kelompok yang rancangannya bagus, tentunya dia sudah mempelajari arti dari kata-kata ini, lalu susunannya itu seperti apa. Itu penilaiannya. Jadi dipersiapkan dengan baik. Apa saja yang perlu digunakan untuk proyeknya nanti. Nah, selain dari panduan ini, ya, Ibu juga dan Bu Ayu telah membuat panduan proyek melalui video YouTube di akun Bu Ayu ya, Bu. Ya, ini ada di YouTube Bu Ayu, nanti kalian bisa akses gitu. Jikalau nanti bingung nih, oh nggak jelas nih panduannya gitu, atau ini artinya apa ya, terus ini misalnya di nomor 13, penyanggah di stand sementara, stand-nya itu apaan sih gitu. Nah, kalian bisa lihat ilustrasi ya di YouTube ini sebagai gambaran, biar pekan depan itu nggak salah, nggak ada miskomunikasi gitu. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari proyeknya gitu ya. Kalau ada yang kurang jelas, disilahkan, Nak. Sebelumnya suara saya terdengar, Bu? Oh, jelas. Ya, silakan, Rena. Iya, sebelumnya izin bertanya, apakah di proyeknya nanti kita akan mendapatkan LKPD, Bu? Terus, apakah nanti presentasi akan ada sesi tanya jawab? Oh iya, benar. LKPD nanti akan Ibu share di grup ya, gitu. Nanti tolong diingatkan aja KM-nya, boleh ngechat Ibu dan atau Bu Ayu gitu, terkait LKPD, takut lupa. Terus, untuk presentasi ya, iya benar sekali apa yang dikatakan Rena, jadi karena pekan depan ini kita full project gitu, diusahakan proyeknya ini selesai pada hari itu juga, maka tolong banget ini dipersiapkan, jangan ada yang terlupakan alat dan bahannya, kemudian dipelajari panduannya. Nah, setelah proyek itu ngapain sih Bu gitu? Karena nanti ada LKPD, ada yang harus kalian isi di LKPD tersebut gitu. Selain itu kalian harus memproyeksikan atau mempresentasikan rancangan tiap kelompok gitu ya. Kalau bisa sih semuanya tampil, karena Ibu ingin menilai bagaimana pemahaman dari tiap anggotanya gitu. Jangan sampai ada yang hanya ikut-ikutan tapi nggak tahu ini mau ngapain gitu ya. Gitu aja. Nah, terus durasi ini Ibu mau diskusi ya sekalian ya. Untuk durasi presentasinya itu tiap kelompok maksimal 15 menit. Itu maksimal. Minimal ya silakan, tapi maksimal 15 menit agar teman-teman kelompok lainnya itu berkesempatan untuk mempresentasikan atau memproyeksikan juga rancangannya seperti itu. Seperti itu Rena, apakah jelas? Halo Rena?
Iya, Bu. Ya, apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah jelas. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama Rena. Yang lain ada yang ingin bertanya terkait mungkin presentasinya nanti bagaimana? Ibu, Iya, saya mau Farah. izin mengkonfirmasi, Bu. Iya, Farah silakan. Wah, keren banget nih mau konfirmasi ya. Silakan Farah. Jadi untuk di pertemuan selanjutnya nanti kita masuk kelas udah langsung bikin proyeknya ya, Bu? Oh, betul sekali. Ya, betul sekali. Jadi tadi Ibu katakan jangan sampai ada yang tertinggal dan bahannya gitu. Harus jadi kan tuh benar-benar udah sampai kelas nih kita pendahuluan mungkin 15 menit, setelah itu kita project ya dengan waktu kurang lebih 60 menit ya misalnya Bu Ayu ya. 60 menit. Iya, benar Bu. 60 menit ya Bu. Iya, iya betul. Jadi sebisa mungkin proyeknya itu bisa terrealisasikan dengan baik selama 60 menit itu di kelas, karena khawatir ya kalau kelompok itu meskipun kelompok nanti malah sibuk sendiri gitu. Bagaimana Pak? Apakah ada lagi yang ditanyakan? Terus Bu, kalau misalkan seandainya proyek yang kita rancang ternyata belum selesai, bagaimana Bu? Iya, iya. Itu memang suatu hal yang Ibu sama Bu Ayu itu diskusikan ya. Jadi meskipun nanti proyek kalian ini nggak selesai, nggak apa-apa dipresentasikan terlebih dahulu, tetap ditampilkan gitu ya, dikasih buat teman-temannya harapannya, karena kan nanti kalian sendiri akan mengisi LKPD. Nah, dari LKPD itu sendiri nanti Ibu bisa menilai gitu. Dan kalian konfirmasi lagi aja di pertemuan berikutnya bahwa Bu, ini Bu proyek saya hasil jadi akhirnya seperti ini gitu. Seperti itu ya, Farah? Ya, baik. Jelas, Farah? Terima kasih, Bu. Sangat jelas. Sama-sama, Farah. Ya, Nak, Ibu rasa cukup pembahasan terkait proyeknya ya. Kalaupun nanti ada yang masih bingung, silahkan ngejapri Ibu atau di grup. Tuh. Nah, untuk selanjutnya nih, karena udah penutup ya, udah mau akhir, Ibu serahkan kembali ya ke Bu Ayu. Silakan Bu Ayu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Rani. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan kirimkan link evaluasi pembelajaran di grup WhatsApp dalam bentuk Google Form. Itu nanti kalian bisa isi. Ibu tunggu waktu pengumpulannya itu paling lambat jam 10 pagi. Dan kalian mengisi Google Form ini sekaligus sebagai bukti kehadiran kalian. Oke, baik Ibu kirimkan dulu ya sebentar. Oke, apa sudah terkirim link Google Form-nya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ditunggu ya, diisi sampai jam 10 pagi, oke? Baik, Bu. Iya, baik. Oke, sebelum kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini, boleh ya Ibu minta tolong ke Radita, boleh Nak dibacakan kesimpulannya? Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Iya, siap Bu. Jadi kesimpulan pelajaran genetika pada hari ini yaitu manusia itu memiliki kemiripan dengan orang tuanya. Salah satu faktornya itu karena adanya materi genetik yang terdiri dari DNA dan beberapa RNA. Nah, DNA ini yang menyebabkan kita memiliki kemiripan atau sifat yang sama dengan induknya. DNA itu berada di dalam kromosom. Kromosom terdiri atas autosom dan gonosom. Dan untuk proyeknya, nanti kita membuat model struktur DNA secara berkelompok. Begitu, Bu, kesimpulannya. Baik, terima kasih ya Radita ya. Nah, itu benar banget yang disampaikan sama Radita. Oke, baik. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak Ibu semua yang sudah aktif berpartisipasi, menjawab pertanyaan, dan ikut berdiskusi bersama Ibu dan Ibu Rani. Terima kasih ya teman-teman semua. Semoga ke depannya diskusi kita dalam proses pembelajaran itu lebih baik lagi. Terima kasih juga untuk Ibu Rani ya, Bu. Iya, terima kasih Bu Ayu. Baik, Ibu akhiri ya Zoom kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu, Ibu Rani. Terima kasih Bu Ayu, Ibu Rani. Ya,